Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan biografi 5 tokoh Indonesia penggagas gerakan non-blok, di mana ada Ir Soekarno, Joseph Broz Tito, Gamal Abdel Nasser, Pandit Jawaharlal Nehru, dan Kwame Nkrumah. Itulah 5 tokoh Indonesia penggagas gerakan non-blok. Nah, di sini saya akan memaparkannya satu persatu. Baiklah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan biografi dari Ir Soekarno. Soekarno Indonesia pada tahun 1901 sampai 1970. Soekarno atau lebih dikenal dengan Bung Karno lahir di Blitar 6 Juni 1901. Ia bernama kecil Kusno Sosro Dihardjo. Jiwa nasionalismenya tumbuh sejak bersekolah di Hogere Burger School atau HBS. Untuk kemerdekaan Indonesia, Presiden Indonesia pertama ini mengajarkan ajaran Marhainisme dan mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Akibatnya, ia dipenjara. Dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat, Bung Karno menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu. Melalui perjuangan yang cukup panjang, bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosro Dihardjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia memiliki julukan Putra Sang Fajar karena ia lahir tepat pada saat fajar terbit. Ia tumbuh dalam keluarga yang terbilang miskin pada saat itu. Sehari-hari, ia dan keluarganya hanya makan ubi kayu dan jagung tumbuk. Pada saat lebaran pun, di saat teman-temannya bermain petasan, ia tidak ikut bermain karena tidak mampu untuk membelinya. Di usia 11 tahun, Soekarno kecil menderita sakit tifus, disentri, dan malaria secara berturut-turut. Sehingga orang tuanya mengubah namanya dari Kusno menjadi Soekarno. Orang Jawa percaya bayi yang sakit-sakitan akan pulih kesehatannya setelah namanya diganti. Pada tahun 1915 atau saat usianya 14 tahun, Soekarno bersekolah di sekolah Belanda di Surabaya bernama HBS atau Hogere Burger School. Ia menjadi satu-satunya orang pribumi di sekolah tersebut. Ketika bersekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah sahabat ayahnya, yaitu Hos Cokro Aminoto, yang juga menjabat sebagai ketua Partai Serikat Islam. Di rumah sahabat ayahnya tersebut, Soekarno mulai mengenal tentang pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama teman-teman satu kosnya. Hal itu turut menggembleng jiwa nasionalisme Soekarno. Pada usia 20 tahun atau pada tahun 1921, ia mulai berkuliah di THS atau yang kini dikenal sebagai ITB. 5 tahun kemudian, ia akhirnya tamat universitas dengan menyandang gelar insinyur sipil. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1927, ia merumuskan ajaran Marhainisme, yaitu sebuah ajaran ideologi perjuangan yang terbentuk dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ia juga mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia dengan tujuan yang tidak lain adalah Indonesia Merdeka. Pada usianya yang ke-28 atau pada tahun 1929, ia ditangkap dan dipenjara untuk pertama kalinya di Bancai, Bandung. Setahun kemudian, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Tanpa menyerah pada keadaan, Soekarno membuat pledoi Indonesia Menggugat. Pada tahun 1931, saat usianya 30 tahun, Soekarno akhirnya bebas dari penjara. Ia mulai menyebarkan risalah mencapai Indonesia Merdeka. 1 tahun kemudian, ia bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Malangnya pada tahun 1934, Soekarno harus kembali di penjara dan diasingkan di Pulau Ende, Flores. Setelah 4 tahun di penjara, pada tahun 1938, ia dipindahkan ke Bengkulu. Ia pun bebas dari penjara pada tahun 1942 atau saat usianya 41 tahun. Di tahun yang sama, Jepang mulai masuk dan menjajah Indonesia. Pada tahun 1945, ia merumuskan Pancasila, UUD, dan Naskah Proklamasi. Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 15 Agustus, ia mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, yang artinya adalah kekosongan kekuasaan. Sehari kemudian, yaitu tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta diculik oleh Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Sehari kemudian, Soekarno terpilih menjadi Presiden RI secara aklamasi dari sidang PPKI dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 18 September 1948, terjadi peristiwa pemberontakan komunis. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan tentara Indonesia untuk merebut kembali Madiun dari tangan PKI. Pada tanggal 30 September 1960, ia membacakan rumusan Pancasila di sidang PBB New York. Ia juga berkesempatan menyampaikan gagasan di depan para pemimpin negara di PBB. Pidatonya yang berjudul To Build the World Anew, yang artinya membangun dunia kembali, dengan durasi sekitar 90 menit itu telah menggembarkan dunia. Pada tanggal 30 September 1965, Soekarno mendapatkan kabar adanya pembantaian para jenderal yang dilakukan oleh PKI. Gerakan tersebut kini sering kita dengar dengan G30 SPKI. Pada tanggal 11 Maret 1966, ia memberikan mandat kepada Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat kala itu untuk menjamin jalannya pemerintahan. Surat perintah tersebut kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Di usia 65 tahun, tepat pada tanggal 22 Februari 1967, Soekarno harus turun tahta sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Insinyur Soekarno meninggal di usia 69 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Ia meninggal dikarenakan gagal ginjal. Nah, itu dia video singkat dari perjalanan hidup Ir Soekarno. Nah, di sini juga ada yang pertama Presiden Indonesia ke-1. Masa jabatannya pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1967. Nah, di sini bisa dibaca. Dan yang kedua, Perdana Menteri Indonesia ke-11. Masa jabatannya 9 Juli 1959 sampai 25 Juli 1966. Nah, yang ketiga itu berisikan informasi pribadi dari Ir Soekarno. Dan yang keempat, profesi, agama, dan tanda tangannya. Bisa dilihat. Nah, itu dia biografi dari Ir Soekarno. Baiklah, kita lanjut yang kedua, yaitu Josip Broz Tito. Josip Broz Tito, Yugoslavia pada tahun 1892 sampai 1980. Lahir di Kumrovec, Kroasia 25 Mei 1892. Ia meninggalkan kehidupan perdesaan, kemudian menjajal semua pekerjaan. Tito bergabung dengan Partai Komunis Yugoslavia yang pengaruhnya tengah menguat. Mulai saat itulah ia mengepakkan sayap sebagai kepala negara. Usai Perang Dunia Kedua, Tito menjadi tokoh yang amat populer di mata rakyat. Ia juga dipuja sebagai pemimpin pembebasan Yugoslavia. Ia juga berhasil menghimpun seluruh kekuatan yang terdiri atas beragam etnis dan agama, bahkan ideologi. Sejak saat itu, model sosialisme yang dikembangkan Tito mendapat julukan Titoisme. Josip Broz Tito. Josip Broz lahir tanggal 7 Mei tahun 1892. Umumnya dijuluki Tito adalah revolusioner komunis sekaligus negarawan Yugoslavia yang menduduki berbagai jabatan sejak tahun 1943 hingga kematiannya. Dalam Perang Dunia II, ia memimpin partisan Yugoslavia yang disebut-sebut sebagai gerakan perlawanan paling berhasil di daerah pendudukan Jerman di Eropa. Meski masa kepemimpinannya dikritik otoriter, sebagian sejarawan menganggapnya sebagai diktator budiman. Tito adalah tokoh masyarakat yang terkenal di Yugoslavia dan dunia. Ia juga dianggap sebagai tokoh pemersatu yang berhasil mempertahankan keutuhan Federasi Yugoslavia melalui berbagai kebijakan dalam negerinya. Ia mulai mendapat perhatian lebih dari dunia saat menjadi penggerak gerakan non-blok bersama Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, dan Gamal Abdul Nasir dari Mesir. Tito terlahir sebagai putra dari pasangan ayah Kroasia dan ibu Slovenia di Kumrovec, Kerajaan Austria-Hongaria, kini Kroasia. Saat menjalani wajib militer, ia menjadi sersan mayor termuda dalam kepangkatan tentara Austro-Hongaria kala itu. Setelah mengalami cedera parah dan ditangkap Kekaisaran Rusia dalam Perang Dunia I, Tito dikirim ke kamp kerja paksa di Pegunungan Ural. Ia lantas ikut serta dalam Revolusi Rusia tahun 1917 dan Perang Saudara yang mengikutinya. Seusai perang, ia pulang ke kampung halamannya yang baru saja masuk wilayah kerajaan Yugoslavia, lalu bergabung dengan Partai Komunis Yugoslavia. Tito menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, lalu Ketua Presidium, Liga Komunis Yugoslavia pada tahun-tahun 1939 sampai tahun 1980 dan memimpin gerilya partisan Yugoslavia dalam Perang Dunia II pada tahun-tahun 1941 sampai tahun 1945.
Ia kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri tahun 1944 sampai tahun 1963, lalu Presiden Republik Federal Sosialis Yugoslavia tahun 1953 sampai tahun 1980. Sejak tahun 1943 hingga kematiannya, ia menjadi komandan tertinggi Tentara Rakyat Yugoslavia dengan pangkat Marsekal. Dengan reputasi yang baik di kedua blok peserta Perang Dingin, Tito menerima 98 penghargaan dari luar negeri, termasuk Legiun Kehormatan dari Prancis, Orde Bat dari Britania Raya, dan Orde Lenin dari Uni Soviet. Tito adalah penggagas utama Yugoslavia kedua, negara federasi sosialis yang bertahan sejak bulan November tahun 1942 hingga April tahun 1992. Meski berperan sebagai salah satu pendiri Kominfom, ia menjadi anggota pertama yang menolak hegemoni Soviet pada tahun 1948 dan satu-satunya yang keluar dari organisasi tersebut pada era Stalin, lalu menyusun program sosialisnya sendiri dengan mengambil unsur sosialisme pasar. Itulah sedikit cerita tentang salah satu tokoh revolusioner yang ada di dunia. Nah, itu dia video singkat perjalanan hidup dari Josip Broz Tito. Di sini juga ada yang pertama Presiden Yugoslavia ke-1 bisa dibaca, yang kedua Perdana Menteri Yugoslavia ke-23, yang ketiga Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok ke-1, yang keempat Sekretaris Jenderal Keamanan Nasional ke-1, yang kelima Presiden Liga Komunis Yugoslavia ke-4, dan yang keenam informasi pribadi, dan yang ketujuh dinas militer. Nah, itu dia perjalanan singkat atau biografi dari seorang Josip Broz Tito. Selanjutnya yang ketiga yaitu Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser, Mesir pada tahun 1918 sampai 1970, lahir di sebuah kota indah yang menjadi salah satu kawasan wisata favorit rakyat Mesir yaitu Alexandria. 15 Januari 1918. Presiden Mesir kedua ini hampir setiap terlihat selalu tersenyum. Ia bercita-cita menggabungkan beberapa negara Arab dalam satu kesatuan untuk melawan Israel. Ia membantu rakyat Palestina untuk kembali ke tanah air mereka yang diduduki Israel. Pada masa pemerintahannya, Nasser telah membangkitkan nasionalisme Arab dan pan-Arabisme, serta menasionalisasi terusan Suez. Akibatnya, Mesir berhadapan dengan Israel, Prancis, dan Inggris. Gamal Abdel Nasser lahir di Bakos 15 Januari 1918 sebagai seorang murid sekolah di tanah jajahan Inggris. Gamal menghargai George Washington dan Gandhi sebagai pahlawan pribadinya. Sebagai seorang pengagum Voltaire, telah mendorongnya untuk memandang kebangkitan Mussolini dan Hitler sebagai contoh nyata yang layak ditiru. Sementara bersekolah di Alexandria, ia bergabung dengan milisi Inggris, profesi yang disebut dengan Green Shirt, dan menjadi pemimpin para pelajar yang menyiarkan propaganda kepada tentara Mesir. Pada tahun 1941 ia dipromosikan menjadi kapten. Selama 4 tahun sebagai instruktur pada sekolah staf militer, ia secara rahasia mengorganisasi persekongkolan pemuda merdeka. Mereka berencana satu plot federasi pan-Arabia untuk membebaskan Timur Tengah dari kolonialisme. Pada tahun 1947, PBB memisahkan Palestina menjadi kawasan negara Israel dan kawasan Arab. Mesir dan negara Arab lainnya yang marah melancarkan serangan ke negara kecil yang baru tersebut. Namun mereka harus menerima kenyataan pahit ketika Israel mampu memberikan pukulan melakukan terhadap mereka. Gamal secara pedas mengecam Raja Mesir Playboy, juga para penjilatnya. Perwira merdeka merencanakan revolusi. Jenderal Muhammad Najib, seorang perwira cerdas dan jujur, setuju dengan kudeta tersebut. Pada 22 Juli 1952, tank-tank mereka mengepung Selandia itu di istananya di Alexandria. Farouk diberi pilihan, turun dari tahta dan mengasingkan diri ke luar negeri atau ditangkap dan dipenjarakan. Raja Kasino dan Demeter menandatangani pernyataan Nassernya dan kemudian berlayar di kapal pesiarnya yang mewah dan berkunjung ke kasino-kasino Eropa. Najib mendapat sorotan sebagai pemimpin rezim militer yang menguasai Mesir, namun kekuasaan sesungguhnya ada di tangan Letkol Jamal yang mengangkat diri sebagai deputi Perdana Menteri. Ia berang ketika Najib menuntut pemilihan umum yang bebas dan mulai berperan sebagai seorang kandidat presiden serta mencari dukungan dari kelompok Muslim fanatik Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini gagal membunuh Jamal pada tahun 1954 di Alexandria. Jamal kemudian memecat Najib dari jabatannya. Ia kemudian tampil terbuka dan berkembang menjadi orang kuat di Mesir. Membubarkan Ikhwanul Muslimin, para pemimpinnya ditahan, disiksa, dan digantung. Meski ia jelas seorang diktator, rezimnya bukanlah model fasis ataupun komunis, tetapi sesuatu yang diterangkannya sebagai sosialisme Arab. Berkembang sebagai figur dominan di Timur Tengah, Jamal merasa terganggu kedua belah pihak di era Perang Dingin. Ia dengan lihai menempatkan Amerika sebagai kartu tawar-menawar dengan Uni Soviet sebagai kepentingannya. Menlu Amerika John Foster Dulles pada masa itu mengunjungi Jamal dan setuju membangun Aswan, tetapi hanya menawarkan bantuan militer yang sangat terbatas.
Moskow melihat kesempatan itu untuk masuk ke Timur Tengah yang kaya minyak, menawarkan bantuan militer yang tak terbatas. Ini adalah taktik yang blunder, tukar-menukar untuk membangun bendungan dengan persahabatan dengan komunis. Dulles akhirnya mengirim nota pengunduran bantuan USA. Telanlah kejengkelan Anda, Jamal menjawab Dulles dengan marah. Tiba-tiba Jamal menguasai perusahaan terusan Suez yang merupakan gabungan modal dari Inggris dan Prancis. Dia mengumumkan akan membiayai bendungan Aswan dengan mengoperasikan terusan Suez sendiri. Ketiga negara yang paling terpengaruh dengan cengkeraman Jamal pada kanal Inggris, Prancis, dan Israel bertemu secara rahasia, merencanakan untuk memberikan pukulan balasan. Pesawat bomber Inggris dan Prancis mendukung serangan ini. Israel untuk kedua kalinya dengan semangat mengalahkan tentara Mesir yang lebih besar namun tidak terampil secara memalukan. Namun Jamal mendapat sedikit menghibur dengan dukungan dunia bagi Mesir yang memandangnya sebagai korban agresi militer. Untuk melegakan hati Jamal, PBB menekan berakhirnya invasi Anglo-Prancis-Israel dan memberikannya kemenangan diplomatik, tetapi bukan kemenangan militer. Setelah itu, prestisinya meningkat saat rela Timur Tengah sebagai pahlawan sosialisme Arab yang secara telanjang telah dirampas kekuatannya dan hilang lenyap. Penderitaan panjang negara Arab akibat dinasti-dinasti feodal akhirnya berakhir. Bangsa Arab menemukan sosok panutan diri pada Jamal. Dunia menunggu apa yang akan diperbuat Jamal dengan hadiah terusan Suez. Barat yang sinis memperkirakan bahwa Jamal akan membiarkan terusan besar itu penuh dengan sampah kapal tenggelam karena bom Prancis. Menggunakan insinyur terbaiknya, ia membersihkan terusan Suez dan mengoperasikannya secara efektif. Mesir bahkan menggeruk keuntungan 160 juta dolar per tahun dari kanal tersebut. Gembira karena keberhasilannya, Jamal merasa negara-negara Arab siap untuk bersatu di belakangnya. Pada Februari 1958, ia mengambil langkah pertama bergabungnya Mesir dan Syria ke dalam Republik Arab Bersatu dengan dia sebagai presiden. Ia bahkan mengendalikan tanah di mana jalur pipa minyak terbentang dari Irak ke Mediterania. Beberapa monarki yang merasa cemas, yaitu Yordania, Arab Saudi, dan Irak yang hidup dari royalti minyak negara barat, bergabung menentangnya. Jamal yang marah menganggap mereka raja pengkhianat dunia Arab. Pada tahun 1961, kudeta di Syria menggusur rezim yang baru keluar dari Republik Arab Bersatu. Merasa bahwa revolusi serupa akan berakar di Mesir, Jamal melakukan penangkapan terhadap ratusan orang. Ia membubarkan seluruh kegiatan partai politik karena dianggapnya tidak berguna. Jika ada 3 parpol programnya, satu akan dijalankan oleh si kaya, satu lagi oleh Soviet, dan satu lagi oleh Amerika. Meningkatnya gerakan politik di Syria akhirnya mengembalikan Republik Arab Bersatu tahun 1963. Jamal sekali lagi mengadakan konferensi puncak para pemimpin dunia Arab untuk merancang perang suci melawan Israel. Akan tetapi pertemuan tahunan Dewan tersebut gagal menghasilkan persatuan Arab. Jamal dengan masyhur mengakui kegagalan tersebut, maka ia memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi menghadiri pertemuan banyak hanya untuk mengatakan apa kabar dan lain sebagainya. Kini ia lebih berhasil dalam tujuan-tujuan domestiknya. Ketika ia pertama kali mengambil alih Mesir dari Raja Farouk, lelucon Arab mengatakan bahwa ambisinya adalah meningkatkan standar kehidupan petani Mesir setinggi kuda Nil. Namun ia dipandang berhasil. Para petani yang semula hanya makan daging sekali setahun, kemudian dapat makan daging setidaknya seminggu sekali. Jamal memberikan rakyat Mesir klinik kesehatan bebas untuk pertama kalinya dan membangun sekolah dasar gratis. Ia menggiring 76.000 wanita ke dalam kehidupan ekonomi nasional sebagai guru dan pegawai pemerintah. Dan ia juga mulai mengindustrikan Mesir meskipun dengan kesulitan yang besar. Kemiskinan rakyat Mesir, satu cara hidup selama lebih dari 2000 tahun di tanah yang gersang, masih menyampingkan keberhasilan Jamal. 500 juta adalah buta dalam artian harafiah, banyak yang menderita malaria, 95% buta huruf, anak-anak kelaparan yang hidup begitu murahnya sehingga para pembunuh profesional dapat disewa hanya dengan bayaran $10. Angka kelahiran yang tinggi menambah sesak negeri itu. Pada tahun 1970 ketika bendungan Aswan dijadwalkan selesai, Mesir akan memiliki banyak tanah yang mengecap irigasi dan lebih banyak lagi pabrik. Tetapi janji Jamal nyaman bagi setiap orang dirusak oleh ledakan penduduk. Tahun 1965, marah karena rencana Washington untuk menjual perlengkapan senjata kepada Israel melalui Jerman, Jamal kemudian menggerakkan demonstrasi besar-besaran anti-Amerika, membakar perpustakaan. Mereka menuntut Amerika tarik uangmu dari Israel atau Jamal akan mengijakmu. Washington mengecap untuk memangkas bantuan. Kamu makan daging 4 hari dalam seminggu sekarang ini, kamu dapat menguranginya menjadi 3, jawab Jamal. Ia menyerang Amerika dengan tuntutan bahwa bantuan militer yang diberikannya dilakukan di bawah pengawasan langsung. Menangkap diplomat Amerika dengan tuduhan mata-mata, Jamal mendakwa mereka melakukan konspirasi dengan gerakan Ikhwanul Muslimin untuk terbang di istana sang diktator di Alexandria dan membomnya. Pengadilan terhadap 58 pengkhianat pada bulan April 1966 menghasilkan vonis hukuman mati dan hukuman penjara dalam waktu yang lama bagi sebagian besar terdakwa. Moskow gembira ketika Jamal mengundang pemimpin Partai Komunis Jerman Timur untuk mengunjungi Mesir dan menyambutnya dengan tembakan meriam 21 kali. Seorang diplomat ulung Soviet, Alexander Salepin, dikirim bergegas ke Mesir dengan memanfaatkan kemarahan Jamal pada Amerika dan mengikatnya menjalin fakta kerjasama Moskow-Kairo. Diktator Mesir itu dengan dingin menolaknya. Kamu tidak akan menjual kemerdekaan kami dengan 30, 40, atau 50 juta pound sterling, kata Jamal. Namun pada tahun 1967 Jamal menjadi lebih menerima pengaruh Soviet. Kegagalannya menyatukan Timur Tengah di bawah kuasanya dan memburuknya keadaan di Mesir mulai menodai reputasinya sebagai pemimpin politik. Seperti diktator lain yang tidak mampu menemukan cara bagaimana mengatasi masalah-masalah domestik secara efektif, ia memutuskan memulih citra dan mengalihkan
mengalihkan perhatian rakyatnya dengan mengobarkan krisis perang dengan Israel. Soviet dengan cepat memberinya persenjataan dan dukungan politik buat petualangan itu, karena Moskow melihat itu sebagai cara untuk menggiring kubu Timur Tengah ke bawah pengaruh Soviet. Jamal menuntut PBB agar menarik mundur pasukan perdamaiannya dari perbatasan Mesir Israel. Ia sesungguhnya tidak mengharapkan PBB akan memenuhinya, tapi hanya untuk mengesankan pemimpin Arab lain dengan ketangguhannya. Terkejut dengan Sekjen PBB, U10, yang dengan cepat menyetujuinya, Jamal terpaksa melakukan tindakan agresif untuk menunjukkan bahwa ia tidak sekedar menggertak. Israel beraksi dengan menyiagakan pasukannya. Kemudian Jamal menuduh Israel merencanakan tindakan agresinya menentang Mesir, mengajak dunia Arab bersatu di belakangnya. Tipu muslihat ini memaksa semua pimpinan Arab termasuk Raja Hussein dari Yordania yang pro-barat untuk berjanji di bawah kepemimpinan Jamal atau dikutuk sebagai pengkhianat dunia Arab. Israel tidak menunggu hingga dikepung dan dihancurkan oleh tentara Arab. Mereka memukul dengan leher kekuatan Mesir dalam satu gerakan brilian dan tindakan kejam yang menghancurkan tentara Mesir yang bergerak maju ke arah pasukan Yordania dan Syria. Kemenangannya itu membawanya ke tebing dari Kanal Suez, jembatan Damaskus, ibu kota Syria, dan ke dalam perbatasan Yordania. Merasa malu dan direndahkan, Jamal coba mengancam Amerika sebagai penyebab kekalahan mereka dan memutuskan hubungan diplomatik. Tetapi seluruh dunia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar yang mengerikan dan tidak seorang pun yang heran bahwa peristiwa Juni 1967 telah sama sekali menghapuskan impiannya untuk menjadi diktator utama dari persatuan Timur Tengah. Nah, itu dia cuplikan video dari Gamal Abdel Nasser. Dan di sini juga ada yang pertama Presiden Republik Arab Bersatu, yang kedua Presiden Mesir kedua, yang ketiga Perdana Menteri Mesir, yang keempat Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok, yang kelima Ketua Organisasi Kesatuan Afrika, yang keenam Dinas Militer, dan yang ketujuh Informasi Pribadi. Nah, itu dia perjalanan hidup dari Gamal Abdel Nasser. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru, India pada tahun 1889 sampai 1964. Jawaharlal Nehru lahir di kota suci Hindu, Allahabad, 14 November 1889. Ia adalah Perdana Menteri pertama di India. Sejak arsitek Resolusi Avadi, ini telah mendorong lahirnya sebuah revolusi pola lingkungan yang sosialistis. Ia dianggap sebagai arsitek India modern yang mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakannya menyebabkan pertumbuhan yang cukup besar dalam produksi pertanian dan industri. Nehru juga memainkan peran utama dalam mengembangkan kebijakan luar negeri India yang mandiri. Nah, itu dia biografi dari Pandit Jawaharlal Nehru. Dan di sini ada juga yang pertama Perdana Menteri India. Pertama pada masa jabatannya 15 Agustus 1947 sampai 27 Mei 1964. Kedua, Menteri Luar Negeri India pada masa jabatannya 15 Agustus 1947 sampai 27 Mei 1964. Nah, yang ketiga, Menteri Keuangan India. Dan yang keempat, informasi pribadi dari seorang Pandit Jawaharlal Nehru. Baiklah, yang terakhir atau yang kelima yaitu Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, Ghana pada tahun 1909 sampai 1972. Kwame Nkrumah yang lahir di Crowville 21 September 1909 adalah pemimpin pertama negeri emas Ghana. Lelaki berpaham sosialis tersebut memang sangat aktif dalam bidang keorganisasian sejak duduk di bangku kuliah. Ia juga sering mengkritik pemerintahan bangsa-bangsa Eropa dan Afrika. Dirinya memperoleh simpati dari rakyat karena hidupnya berprinsip pada anti kekerasan. Nkrumah berkembang menjadi pemimpin dengan orientasi untuk mempersatukan Afrika. Kemerdekaan Ghana mengilhami negara Afrika lain untuk merdeka, yang tak lepas dari adanya Konferensi Asia Afrika. Awal kehidupan Kwame Nkrumah lahir pada 21 September 1909 di Crowville, sebuah desa di sebelah barat Gold Coast, kawasan di bawah pemerintahan Inggris yang menjadi cikal bakal negara Ghana. Tidak ada catatan pasti tentang kedua orang tuanya, namun banyak yang meyakini sang ayah adalah seorang pengrajin emas sementara ibunya adalah pedagang. Meski tetap tidak diketahui pasti identitas keduanya, semasa kecil Nkrumah bersekolah di sekolah dasar Katolik Roma di dekat Hal Asini. Setelah lulus perguruan tinggi di Achimota pada 1930, Nkrumah memulai karirnya sebagai seorang pengajar di sekolah menengah Katolik Roma di Elmina dan Asin. Karena ketertarikannya dengan dunia politik, Nkrumah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di AS.
Dia masuk ke Universitas Lincoln di Pennsylvania pada 1935 dan lulus pada 1939. Kromah juga berkuliah di Universitas Pennsylvania sampai dengan 1942. Kromah banyak mempelajari literatur sosialisme, terutama soal Karl Marx dan Vladimir Lenin. Dia juga membaca tentang nasionalisme dan Marcus Garvey, seorang pemimpin kulit hitam di Amerika di era 1920-an. Kromah kembali ke Universitas Lincoln, kali ini sebagai pengajar untuk ilmu politik. Dia kemudian terpilih menjadi ketua organisasi pelajar Afrika di Amerika dan Kanada. Pada 1945, Kromah yang berusia 36 tahun pindah ke Inggris. Di sana dia membantu mengorganisasi terjadinya Kongres Pan-Afrika kelima. Kromah kemudian mendirikan Sekretariat Nasional Afrika Barat yang bekerja untuk dekolonisasi Afrika. Dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Persatuan Pelajar Afrika Barat atau WASU. Nah, itu dia perjalanan hidup dari Kwame Kromah. Nah, di sini ada yang pertama, Presiden Ghana pertama, Republik pertama, dan kedua informasi pribadi dari Kwame Nkrumah tersebut. Nah, itu dia penjelasan dari penggagas gerakan non-blok. Oke, selanjutnya apa saja sih manfaat hubungan internasional bagi Indonesia? Nah, sebelum saya menyebutkan manfaatnya, sebelumnya saya akan jelaskan hubungan internasional itu apa. Hubungan internasional merupakan suatu hubungan yang saling menguntungkan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara-negara lainnya dalam beberapa bidang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini saya akan menyebutkan manfaat dari menjalin hubungan internasional, yaitu yang pertama dapat menjalin persahabatan antar bangsa, yang kedua untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang ketiga mempercepat proses perkembangan ekonomi negara, yang keempat untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional, yang kelima dapat menerima bantuan dari organisasi-organisasi internasional, yang keenam, dapat menunjang pelaksanaan dari kebijakan politik pemerintah dan hubungan luar negeri yang dilakukan untuk kepentingan pembangunan di semua bidang. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan bantuan dan upaya pencegahan serta penanggulangan setiap bentuk bencana alam seperti pemulihan infrastruktur dan lain-lainnya. Apa sih pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia? Tidak ada negara yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain hingga memiliki ketergantungan tertentu satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan internasional menjadi suatu hal yang mutlak diperlukan oleh suatu negara. Ini terjadi karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang membuat hubungan internasional penting adalah kekhawatiran adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu negara. Di sisi lain, faktor eksternal perlunya menjalin hubungan internasional adalah kebutuhan untuk meminta bantuan dan bekerja sama dengan negara lain guna memecahkan berbagai masalah baik ekonomi, politik maupun sosial. Selain kedua faktor tersebut, secara umum, menjalin hubungan internasional ini dilakukan demi kepentingan nasional meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan kedaulatan wilayah. Konsep kepentingan nasional ini menjadi tujuan fundamental yang mendasari penentuan tindakan dan kebijakan luar negeri. Lebih dari itu, hubungan internasional juga merupakan usaha memelihara perdamaian dunia untuk menyukseskan terjadinya hubungan internasional tersebut. Suatu negara dapat memanfaatkan kekuatan dan keamanan negara. Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk mencapai tujuan berikut. Yang pertama, membentuk suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama dalam membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri.
Yang keenam, meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang terakhir, yaitu meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia. Selanjutnya, contoh bentuk manfaat hubungan internasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, yang pertama yaitu manfaat hubungan internasional di bidang ideologi, yaitu menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan ideologi bangsa, menunjukkan keunggulan ideologi dan Pancasila kepada bangsa lain. Setiap negara memiliki ideologi. Ideologi negara cenderung didasarkan pada kehidupan sosial budaya bangsa. Indonesia memiliki ideologi yang dikenal dengan Pancasila. Dengan adanya ideologi, suatu negara dapat menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Melalui ideologi itu pula, bangsa Indonesia mempunyai jati diri dalam menjalin hubungan internasional. Dengan memegang teguh ideologi Pancasila, negara Indonesia tidak akan mudah terpengaruh ideologi negara lain sebagai akibat dari terjalinnya hubungan internasional. Yang kedua yaitu manfaat hubungan internasional di bidang politik, yaitu meningkatkan produktivitas kegiatan kebijakan politik, mewujudkan kepentingan nasional, mencontoh aspek-aspek positif politik negara lain. Hubungan internasional tidak lepas dari pengaruh politik antar negara. Suatu negara dapat menentukan sikapnya dalam menjalin hubungan dengan negara lain melalui hubungan internasional. Hubungan internasional yang terjalin dapat dimanfaatkan sebagai upaya memperkuat kepentingan nasional, terutama untuk membuat kebijakan-kebijakan publik. Hubungan yang dibina, baik secara bilateral maupun multilateral, dapat memperkuat kedudukan suatu negara sebagai subjek hukum hubungan internasional. Pengaruh politik nasional secara tidak langsung akan berpengaruh pula pada politik internasional. Contohnya, Indonesia yang memiliki politik luar negeri bebas aktif. Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa harus diintervensi oleh negara lain. Kebebasan politik internasional Indonesia tentu memberikan manfaat secara langsung kepada bangsa dan negara. Indonesia bebas melakukan kerjasama di berbagai sektor dengan negara-negara lain karena adanya politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga yaitu manfaat hubungan internasional di bidang ekonomi, yaitu meningkatkan perekonomian bangsa, meningkatkan minat investor asing, memperbesar peluang ekspor. Nah, ekonomi ini, globalisasi merupakan pengaruh besar kepada negara-negara di dunia untuk melakukan perdagangan bebas. Dengan adanya kebijakan perdagangan bebas secara tidak langsung, suatu negara harus meningkatkan kualitas produksinya agar bisa bersaing di pasar global. Selain itu, suatu negara dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dengan meningkatkan sektor produksi untuk memperluas wilayah pemasaran. Hubungan internasional dalam bidang ekonomi dan perdagangan menjadi kesempatan bagi suatu negara untuk meningkatkan sektor ekonominya. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Indonesia dapat melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan meningkatkan ekspor barang dan jasa terbaik. Adanya kerjasama internasional tentu saja menjadi peluang besar bagi negara-negara di dunia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk investasi dan pariwisata. Selanjutnya yang keempat yaitu manfaat hubungan internasional di bidang sosial budaya, yaitu memperkuat tindakan preventif dan represif terhadap ATHG, menciptakan pembangunan nasional yang positif, memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Hubungan internasional dalam bidang sosial budaya bermanfaat untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Pembinaan dan pengembangan dilakukan dalam upaya penanggulangan setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Adanya kerjasama antar bangsa di dunia dapat mencegah gerakan separatis di suatu negara atau menghambat gerakan terorisme yang mengancam perdamaian dunia. Kerjasama ini terbukti telah dilakukan Indonesia dalam rangka membantu konflik yang terjadi di Filipina dan Kamboja. Selain itu, Indonesia aktif dalam mencegah meluasnya pengaruh ISIS di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu manfaat hubungan internasional di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu meningkatkan dan menjaga integrasi nasional, menunjang sistem keamanan bangsa dan negara, terciptanya stabilitas dalam negara.
Hubungan internasional yang terjalin dapat menjadi sarana menciptakan perdamaian dunia sebagaimana tujuan nasional Indonesia. Setiap negara dapat mengadakan hubungan internasional untuk membantu dalam mencegah atau memulihkan kondisi wilayah pasca perang serta membantu menjaga stabilitas internasional. Selanjutnya itu slogan yang berisi ajakan mewujudkan perdamaian dunia. Nah, ketika Anda berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda akan berdamai dengan dunia. Maka, mari hilangkan prasangka meski beda keyakinan. Mari kuatkan solidaritas demi mewujudkan perdamaian dunia. Damai itu persaudaraan, jadi kita harus berdamai sesama negara. Yang terakhir yaitu poster yang berisi melawan COVID-19. Nah, di sini gejala-gejala dari COVID-19 yaitu demam, letih, lesu, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan. Nah, cara pencegahan virus tersebut yaitu rajin mencuci tangan, memakai masker, tutup mulut jika batuk atau bersin, hindari kontak dengan binatang, hindari keramaian, periksa bila merasakan sakit. Nah, di sini kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan lupa stay safe, stay healthy. Nah, itu saja video dari saya. Apabila ada penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.